Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali di acara ini dan mudah-mudahan semuanya di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di ayat Al-Quran ada beberapa ayat yang insya Allah itu bisa memberikan penjelasan kepada kita mengenai tentang tugas atau kewajiban manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami hendak menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, apakah yang dimaksudkan khalifah di sini? Hadrahmukumullah, adalah al-isti'maru fil ard, yaitu seorang manusia itu memakmurkan di muka bumi ini dengan apa? Dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Begitu juga di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seluruh penciptaan alam ini, misalnya di dalam surah An-Nazi'at atau juga di dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mata'an lakum wa li'an'am wa mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya Allah ciptakan alam ini untuk manusia. Apa yang dimaksudkan itu? Hadrahmukumullah, kelolalah sumber daya alam ini. Kelolalah sumber daya ini dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, agar kemudian manusia mendapatkan manfaat di dalamnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain pun juga menjelaskan walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri anal arda yarithuha min ibadiyas shalihin. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seseorang yang berhak untuk mengelola sumber daya alam ini adalah as-salih, yaitu orang baik. Orang yang kemudian memiliki sifat kejujuran, orang yang kemudian memiliki sifat integritas yang sangat tinggi, memiliki dedikasi yang tinggi untuk menghidupkan kemanusiaan itu sebagai manusia, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu dengan tepat dan benar, agar manusia satu dengan yang lainnya tidak saling menyakiti, agar manusia satu dengan yang lainnya tidak saling menzalimi, tapi yang justru yang ada adalah manusia satu dengan manusia yang lain ini bisa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka bisa saling membantu, mereka bisa saling tolong-menolong untuk melakukan kebajikan dan juga melakukan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadrahmukumullah, inilah di antara misi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar dia al-isti'maru fil ard, yaitu mengatur, mengelola sumber daya alam ini dengan cara yang tepat agar manusia satu dengan manusia yang lainnya mendapatkan kebahagiaan di duniawi ini. Baik, kemudian yang kedua adalah kita juga bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga salah satu di antaranya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, manusia itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar mengabdikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan itu semuanya? Hadrahmukumullah, ketika manusia diberi kekuasaan oleh Allah, ketika seseorang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, ketika seseorang diberi sumber daya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya itu dikelola untuk mengarahkan manusia itu menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia makan dari sumber daya alam ini, apa yang dia minum sambil hidup sumber daya ini, apa yang dia nikmati dari seluruh fasilitas hidup dari sumber daya alam ini, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya lah itu dia kelola menjadi cara, menjadi sarana, menjadi wasilah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba hawa nafsunya, bukan menjadi hamba duniawinya, bukan menjadi hamba syaitan. Tetapi realitasnya, banyak di antara manusia yang kemudian itu tergoda dengan itu semuanya. Banyak di antara manusia yang kemudian itu terfitnah dengan itu semuanya. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa rahimakumullah. Sehingga kemudian ia tidak menjadikan sumber daya alam ini menjadi sarana untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru untuk tafakhur
fil amwali wal aulad. Justru mereka itu menjadi perlombaan. Bahkan perlombaan-perlombaan itu ditontonkan di muka bumi ini dengan cara-cara yang keji. Manusia satu dengan yang lainnya saling membunuh. Manusia satu dengan manusia yang lainnya saling menyerang. Manusia satu dan manusia yang lainnya saling menebarkan fitnah kebencian agar kemudian saling bermusuhan. Hingga kemudian agar seseorang itu bisa atau mampu menguasai satu dengan yang lainnya. Sungguh hadrahumkumullah, aspek duniawi ini harus diiringi dengan aspek agama. Aspek agama harus didukung dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ketika kemudian dunia dan agama ini seiring, maka misi manusia yang ketiga adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai manusia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk memberikan rahmat kepada semesta alam. Ketika hadrahumkumullah, manusia itu bisa mengelola sumber daya alamnya dengan baik, maka itu akan menghasilkan rahmat dan kasih sayang. Demikian pula ketika di dalam diri manusia ada tekad, pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan menemukan kebahagiaan dan itu akan mengakibatkan manusia itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan rahmat di sini hadrahumkumullah? Yaitu kasih sayang Allah. Dengan sebab rahmat itulah akan muncul keadilan. Dengan sebabkan rahmat itulah akan muncul nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri gitu. Sehingga kemudian satu dengan yang lainnya tidak saling membunuh, agar satu dengan yang lainnya tidak saling melukai, agar satu dengan yang lainnya tidak saling menzalimi, tapi menebar rahmat, memberikan kasih sayang kepada seluruhnya, bukan hanya kepada mereka yang bernyawa, tetapi kepada makhluk yang tidak bernyawa. Bukan hanya mereka yang di dunia, di muka bumi ini, bahkan mereka yang di lautan, bahkan mereka yang dimanapun akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Islam. Dan itulah misi Al-Quran, dan itulah misi umat Islam, dan itulah misi Islam, dan itulah misi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada semesta alam. Manusia di dunia ini pun juga beragam, maka berilah mereka sentuhan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya alam ini pun juga harus disentuh dengan kasih sayang agar kemudian sumber daya alam ini bisa bermanfaat bagi manusia, bukan menghancurkan manusia, tetapi manusia mendapatkan kemuliaan di dalamnya, manusia mendapatkan keuntungan di dalamnya dan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya lahir batin di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, ada juga seorang ulama yang mengatakan begini, izzatud dunya bil mal wa izzatul akhirah bis salihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta dan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Maka ketika seseorang bisa menggabungkan amal soleh untuk mengelola sumber daya alam untuk kemudian menguatkan amal soleh seseorang, maka insya Allah rahmat semesta itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan itulah misi manusia. Demikian, mudah-mudahan ini yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.